Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 5. Luka masa lalu. Nui tak tahu harus berkomentar seperti apa. Tak pernah ia duga jika kehidupan Arka seperti itu. Nui tahu, sangat tahu, bagaimana sakit dan sesaknya menahan rindu pada orang yang sudah tiada. Karena dirinya pun seringkali seperti itu. Merindukan almarhum ibunya. Dan rasanya, sakit. Makanya sekarang aku minta sama kamu. Tolong rawat dan jaga Arka. Aku yakin kamu bisa jadi teman buat Arka. Ucap Ervan setelah menyudahi ceritanya. Setelah itu Ervan pamit, membiarkan Arka istirahat tanpa menemuinya. Dan soal pekerjaan, dirinya bisa mengatasinya. Nui masuk ke kamar Arka setelah mengetuknya terlebih dahulu. Nui membawa kue yang kemarin dibawa oleh mamanya Arka. Arka tidur menyamping membelakangi. Ia tahu Nui masuk ke kamarnya karena ia memang terjaga. Tuan, ini aku bawa kue yang dibawa sama mamanya Tuan. Dimakan ya, ucap Nui hati-hati. Udah dibilangin juga jangan manggil Tuan. Ngeyel banget sih. Gerutunya pelan. Iya kan emang harusnya begitu. Masa panggilnya aku kamu, kan gak sopan. Jawab Nui. Nui duduk di tepian tempat tidur. Ia menatap wajah Arka yang sendu, pucat dan bibirnya kering. Nui mengulurkan tangannya dan meraba kening Arka. Masih cukup panas. Arka memalingkan wajahnya. Sudut hatinya tercubit. Perlakuan sederhana dari Nui mengingatkan dirinya lagi pada Rara. Dulu, Rara pun selalu meraba keningnya memastikan dirinya masih demam atau tidak. Aku panggil dokter aja ya. Atau kita ke rumah sakit aja. Ucap Nui. Arka menggeleng. Nui menghela nafas dan mengambil gelas yang berisi air putih. Ini minum. Bibir kamu kering, pasti kurang cairan. Nui menyodorkan gelas itu dan Arka bangun lalu duduk bersandar. Dan pada akhirnya Nui memanggil kamu pada Arka. Menerima gelas itu dan meminum air tersebut. Lalu ia menatap kue yang dibawa Nui. Nui menyimpan kembali gelas dan mengambil kue di piring kecil. Mulai memotongnya kecil dan menyuapkannya ke mulut Arka. Arka tak menolak. Ah iya, apa kamu gak kabarin mama kamu kalau kamu lagi sakit? Tanya Nui. Gak usah. Kenapa? Mama kamu pasti khawatir. Ucapnya dan memotong kue itu lagi. Menyuapi Arka lagi. Arka tak menjawab. Menerima suapan dan mengunyahnya perlahan. Ia tahu, mamanya memang pasti khawatir kalau tahu dirinya sakit. Tapi hubungan dirinya dengan orang tuanya memang sedang kurang baik, dan itu membuat Arka membangun temboknya sendiri. Bawel. Satu kata yang keluar dari mulutnya dan membuat Nui melotot kesal. Bisa-bisanya Arka mengatainya bawel setelah semalam menangis di pelukannya. Tecih. Lagi sakit juga masih aja ngeselin. Nih, makan sendiri. Ketusnya dan menaruh piring kue di atas pangkuan Arka. Suapin. Ucap Arka. Enggak, makan aja sendiri, itu tangan gak lumpuh ya? Mau dipecat? Tanya Arka. Menantang. Nui yang sudah berdiri dan hampir pergi, dibuat berbalik badan dan kembali duduk. Mengambil lagi piring itu dan menyuapi Arka dengan suapan yang lebih besar. Arka sampai batuk tersedak. Nui gelagapan sendiri dan buru-buru memberi Arka minum. Keterlaluan. Kamu mau bunuh aku. Arka melotot. Kamu yang keterlaluan, siapa juga yang mau bunuh kamu? Meskipun kamu ngeselin, tapi aku butuh uang kamu. Jadi jangan mati dulu, oke? Lagian aku belum ada seminggu masa ia mau dipecat. Terus aku kerja di mana? Tidur di mana? Cerocosnya. Ia pulang ke rumah orang tua kamu. Tidur di sana. Jawab Arka enteng. Nui menatap Arka tajam. Lihatlah pria ini, semalam begitu menyedihkan dan sekarang berubah menjadi begitu menyebalkan. Andai saja dirinya tak butuh gaji yang besar, tanpa berpikir ulang dirinya pasti akan langsung pergi. Sialnya uang adalah tahta tertinggi dalam hidupnya. Aku gak punya orang tua. Jawab Nui. Membuat Arka mengerutkan keningnya. Serius. Terus kamu lahir dari mana? Dari batu. Nui melotot. Tak menyangka bahwa Arka bermulut pedas. Nui hanya menghela nafas sabar dan kembali menyuapi Arka. Ibuku udah lama meninggal. Saat aku masih SMA. Arka menatap Nui. Nui tersenyum tipis seakan baru saja bilang bahwa kopinya enak. Lalu ayahmu. Nui terkekeh. Ia memainkan garpu kecil itu sambil memikirkan jawaban apa yang pantas. Lalu menggeleng. Jangan bahas ayah. Kuenya habis. Mau lagi gak? Tanya Nui. Arka menggeleng. Udah cukup. Kamu kalau mau ambil aja. Gak mungkin juga aku habisin sendiri. Nui menganggukkan kepalanya. Kalau gitu kamu istirahat. Aku mau masak buat makan siang.
Ucapnya lalu pergi dari kamar Arka. Gelombang-gelombang. Nui berdiam diri di kamarnya. Menatap foto ibunya yang mulai usang. Kedua matanya mengembun. Pertanyaan Arka masih terngiang di telinganya. Lalu ayahmu. Entah kapan terakhir kali dirinya bertemu dengan ayahnya. Dan selama ini dirinya hidup tanpa tahu kabar apapun dari ayahnya itu. Jangankan mengingatku. Mungkin ibu meninggal pun dia gak tahu. Tapi gak apa-apa, aku anak ibu yang kuat dan hebat. Iya kan, Bu? Ucap Nui seiring bulir bening turun di pipinya. Tidak semua orang tahu kisah masa lalu Nui. Nui juga tak pernah bercerita pada siapapun tentang kehidupannya. Selama ini dirinya hanya berusaha untuk kuat. Menjalani hidup sebaik mungkin. Keceriaan dan keberisikan yang ia ciptakan adalah topeng yang ia pakai. Nui benci dikasihani. Karena itu dirinya harus baik-baik saja dan bahagia. Meskipun di balik itu semua, ada luka yang masih menganga. Karena Arka, Nui jadi teringat lagi akan ayahnya. Hasbi namanya. Dan mungkin hanya hal itu yang bisa Nui ingat. Dulu, Nui sangat membenci ayahnya itu. Saat dengan teganya menceraikan ibunya dan meninggalkan dirinya ketika masih kecil. Lalu menikah dengan wanita lain. Wanita yang lebih kaya. Iya, kaya. Dulu keluarga Nui memang terbilang pas-pasan. Ayahnya bekerja di pabrik dengan gaji yang kecil. Hingga entah bagaimana sampai ada wanita yang tertarik padanya dan akhirnya mereka menjalin hubungan yang berakhir mengorbankan keluarganya. Hanya karena harta, Nui dan ibunya dicampakkan. Arka gak boleh pecat aku. Aku butuh uang ini untuk masa depanku. Aku gak perlu bergelimang harta, asalkan aku punya uang untuk apapun yang aku inginkan. Itu cukup untukku, ucapnya lirih. Setelah cukup berdiam diri di kamar. Sekarang Nui berada di dapur. Memasak untuk makan siang. Nui membuat sup ayam dan perkedel kentang juga tempe goreng. Moodnya sudah kembali baik dan itu terlihat dari gerakannya yang bergoyang-goyang mengikuti irama musik yang ia dengar melalui earphone yang menyumpal telinganya. Arka yang memanggilnya dari tadi sampai keluar dari kamar karena Nui tak menyahut apalagi menghampirinya. Arka berdecak melihat Nui yang asik di dapur. Dengan langkah pelan karena kepalanya yang masih terasa sedikit pusing, ia melangkah menuju dapur. Nui, serunya lebih keras. Cukup untuk membuat Nui menoleh. Lalu melepas earphone-nya. Loh, ngapain kesini? Kenapa gak diem aja sih di kamar? Kalau nanti pingsan lagi gimana? Omel Nui. Lupa sepertinya kalau yang ia omeli adalah orang yang. Arka yang memanggilnya dari tadi sampai keluar dari kamar karena Nui tak menyahut apalagi menghampirinya. Arka berdecak melihat Nui yang asik di dapur. Dengan langkah pelan karena kepalanya yang masih terasa sedikit pusing, ia melangkah menuju dapur. Nui, serunya lebih keras. Cukup untuk membuat Nui menoleh. Lalu melepas earphone-nya. Loh, ngapain kesini? Kenapa gak diem aja sih di kamar? Kalau nanti pingsan lagi gimana? Omel Nui. Lupa sepertinya kalau yang ia omeli adalah orang yang menggajinya. Mau ambil minum. Kamu dipanggil gak nyaut-nyaut. Budek. Nui melotot dan mematikan kompor. Aku gak budek ya. Aku cuma gak dengar karena. Arka menjentik jarinya. Nah itu. Gak dengar. Alias budek. BUDEG. Arka bahkan sampai mengejanya. Nui mengangkat tangannya membuat gerakan mencakar. Gemes banget Nui pengen nyakar tuannya ini. Kan aku udah siapin air minum di kamar. Seteko masa udah abis. Pecah. Jatuh kesenggol. Nui membelalak. Pecah. Lagi. Demen banget perasaan mecahin perabot. Gerutunya. Udah tunggu di sana, duduk. Aku ambilin. Arka menurut. Ia duduk di kursi meja makan. Kebetulan Nui pun sudah selesai masak, jadi Arka berpikir untuk makan saja sekalian. Duduk anteng sembari menunggu Nui menyiapkan semuanya. Lalu mereka mulai makan. Arka meminta Nui untuk makan bareng, gak usah nunggu dirinya selesai. Tiba-tiba Nui tertawa kecil. Kenapa? Tanya Arka. Gak apa-apa, lucu aja, kamu majikan dan aku pembantu. Tapi kita makan bareng semeja. Kalau pacar kamu tahu, pasti cemburu dan ngelabrak aku. Detik kemudian Nui menutup rapat mulutnya. Merasa ceroboh keceplosan menyinggung Rara. Maaf, aku gak maksud. Gak apa-apa, Rara gak bakal marah. Ucap Arka. Arka terdiam beberapa saat. Nasi di piringnya sudah hampir habis, dan Arka sudah tak selera. Ia meminum air putih dan mendorong piring menjauh. Rara, dia udah gak ada. Dia hanya tinggal nama dan kenangan. Nui tak terkejut, ia sudah tahu.
Tapi Nui tak menyangka kalau Arka akan memberitahu dirinya. Aku, asteris tingtong, asteris. Ucapan Arka terpotong, suara bel dari pintu depan. Aku buka pintu dulu, ucap Nui dan beranjak membuka pintu. Siap, nyonya. Silahkan masuk, ucap Nui sopan. Mama Yuna tersenyum tipis lalu masuk. Dan satu orang lainnya menyusul. Adam, suaminya. Papanya Arka. Nui menutup pintu. Yuna dan Adam berjalan menuju ruang tengah. Arka yang baru saja meninggalkan meja makan, sempat mematung melihat kedua orang tuanya datang. Mau tak mau dirinya berjalan menghampiri mereka. Yuna merangkul putranya itu, memeluknya dan meraba keningnya. Masih anget, masih pusing, tanya Yuna dan membawa Arka duduk. Arka menurut, tak bertanya mamanya tahu dirinya sakit dari siapa. Adam sudah duduk dan menatap putranya yang terlihat pucat. Duduk cuek dengan rambut yang berantakan. Tapi tetap ganteng. Ini yang papa gak suka, Arka. Kamu sampai sakit begini hanya karena... Pah. Yuna menyeru mengingatkan suaminya. Lalu beralih pada Arka. Jangan dengerin papa. Kamu udah ke dokter. Arka mengangguk tapi Yuna menyipitkan matanya. Ia tahu Arka paling gak mau pergi ke dokter. Bohong nyonya. Tuan gak mau diajak ke dokter, cuma minum obat demam aja. Celetuk Nui yang datang membawa nampan berisi minuman. Silahkan tuan, nyonya. Adam dan Yuna mengangguk. Yuna tertawa kecil melihat Nui yang tak segan bicara jujur soal putranya. Sementara Arka melotot pada Nui. Apa? Tuh kan, sekarang malah melotot sama aku. Ucap Nui. Bibirnya mencebik. Wah, nantangin nih cewek. Batin Arka. Ku pecat kamu nanti. Geram Arka. Pecat aja. Abis itu lihat, gak bakal ada pembantu sebaik dan sejujur aku. Terus tuan bakal nyari aku dan minta aku buat kerja lagi di sini. Gak bakal, sahut Arka. Coba aja, tantang Nui. Dan membuat Yuna dan Adam menatap bingung. Gadis ini mendebat putra mereka. Dan bagaimana bisa mereka tinggal satu apartemen dengan interaksi yang seperti Tom and Jerry itu? Kamu, geram Arka. Lalu meringis karena kepalanya berdenyut. Gak apa-apa kalau Arka pecat kamu. Nanti kamu kerja di rumah saya aja. Sahut Yuna. Membuat Yuna tersenyum senang. Arka mendendus kesal. Sebenarnya kalian mau ngapain ke sini? Kenapa malah nanggepin dia? Nui pamit ke dapur untuk mencuci piring. Sementara ketiga orang itu mengobrol di ruang tengah. Adam membetulkan posisi duduknya. Minggu depan papa ke luar negeri. Papa minta kamu urusin perusahaan pusat selama papa gak ada. Ucap Adam. Berapa hari? Sebulan. Arka menoleh pada mamanya yang duduk di sampingnya. Yuna tersenyum dan mengangguk. Papa sama mama udah sepakat untuk gak maksa kamu lagi. Tapi kamu harus mau pegang perusahaan pusat. Setidaknya selama mama sama papa pergi. Beneran. Aku gak mau nanti tiba-tiba ada rekan bisnisnya papa ngajak makan malam terus ngenalin anaknya. Ucap Arka. Papa janji, sahut Adam. Hari terus berganti dan tak terasa Nui sudah hampir 2 minggu bekerja di apartemennya Arka. Nui sudah hafal dengan berbagai kebiasaan Arka. Hafal jadwal kerjanya juga mulai hafal apa yang disuka dan yang tidak. Nui baru saja selesai masak untuk makan siang dan juga mencuci perabotan yang ia pakai di dapur. Arka sendiri pergi ke bandara mengantar kedua orang tuanya pergi ke luar negeri. Baik-baik ya selama mama sama papa gak ada. Jangan sampai sakit lagi. Mama sayang sama kamu, ucap Yuna. Arka mengangguk dan menggumam pelan. Arka menyerahkan koper mamanya yang ia seret sejak dari luar tadi. Adam menepuk pundak putranya. Papa percayakan perusahaan sama kamu. Jangan males-malesan lagi. Iya, sahut Arka. Lalu mereka saling berpelukan. Pesawat akan segera take off. Tak ada rasa sedih atau sejenisnya. Arka sudah terbiasa, kedua orang tuanya cukup sering pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Mereka biasanya pergi untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Arka mengemudikan mobilnya dengan kecepatan rata-rata. Perutnya sudah terasa lapar dan menebak Nui memasak apa di apartemen. Entah sadar atau tidak, Arka sekarang jarang sekali makan di luar. Ia selalu makan di apartemen, meskipun makanan yang dimasak Nui bukanlah masakan yang mewah namun Arka selalu menikmatinya. Sepertinya tangan Nui mempunyai sihir, sehingga makanan apapun yang ia buat, akan terasa lezat. Gelombang-gelombang, Nui duduk santai di kursi balkon. Menikmati angin yang berhembus pelan. Cuaca tak terlalu terik, dan Nui melihat pemandangan kota dari ketinggian. Wih, cakep juga pemandangan di sana. Kalau malam pasti lebih cantik.
Itu juga awannya bagus banget. Ucap Nui. Lalu ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera. Nui memotret langit yang cerah dan dihiasi oleh awan dengan bentuk yang unik menurut Nui. Nui mengangkat tangannya dan membidik dari beberapa spot. Bukan hanya langit, tapi gedung-gedung pun menjadi sasaran kamera ponselnya. Bagus bisa nih diposting di IG. Ucapnya. Lalu mulai kembali mengambil gambar. Nui, apa sih, HP aku, Hua. Nui yang terkejut dengan panggilan Arka membuat dirinya tersentak dan ponselnya terjun bebas. Nui melihat ke bawah dari pagar pembatas. Lalu kakinya menghentak-hentak lantai. Kamu kenapa? Tanya Arka, melangkah mendekat. Nui menoleh dan membalikkan badannya. Wajahnya cemberut dan terlihat marah dan juga sedih. Ngapain sih ngagetin segala? HP aku. Nui mereok, mencak-mencak dengan kaki menghentak-hentak lantai marmer tersebut. Siapa juga yang ngagetin? Kamu aja yang budek. Dari tadi aku manggil kamu gak nyaut-nyaut. Ucap Arka. HP kamu kenapa? Kenapa? HP aku jatuh, Hua. Ambilin. Nui merengek. Pipinya basah. Jatuh kemana? Astaga Arka. Pertanyaan macam apa itu? Jatuh ya ke bawah, ya kali ke atas. Ucap Nui nyaris berteriak. Kening Arka mengerut. Kenapa bisa jatuh? Nui menatap Arka dengan sengit. Bisa-bisanya masih bertanya seperti itu padahal dirinya penyebab ponselnya melayang. Ini lantai 30 cuy, 30. Mana itu HP baru lunas bulan kemarin? Makin poteklah hatinya Nui. Masih nanya kenapa? Jelas-jelas ini tuh gara-gara kamu. Coba kamu gak ngagetin aku kayak tadi, HP ku pasti gak melayang. Nui menghentakkan kakinya kemudian masuk ke dalam. Meninggalkan Arka yang masih kebingungan. Namun Arka akhirnya ikut masuk. Nui masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Arka cukup terkejut. Gadis ini, babunya ini, memang agak lain. Arka melangkah menuju pintu kamar Nui. Mengetuknya. Tok-tok. Nui, siapin makan dulu. Aku udah lapar. Gak mau. Ambil aja sendiri. Terdengar Nui menjawab tanpa membuka pintu. Beneran ngambek nih anak. Masih nanya kenapa? Jelas-jelas ini tuh gara-gara kamu. Coba kamu gak ngagetin aku kayak tadi, HP ku pasti gak melayang. Nui menghentakkan kakinya kemudian masuk ke dalam. Meninggalkan Arka yang masih kebingungan. Namun Arka akhirnya ikut masuk. Nui masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Arka cukup terkejut. Gadis ini, babunya ini, memang agak lain. Arka melangkah menuju pintu kamar Nui. Mengetuknya. Tok-tok. Nui, siapin makan dulu. Aku udah lapar. Gak mau. Ambil aja sendiri. Terdengar Nui menjawab tanpa membuka pintu. Beneran ngambek nih anak. Nanti berantakan kalau aku ambil sendiri. Buka pintunya. Seru Arka. Gak mau. Nui bertahan dengan ngambeknya. Aku dobrak nih. Terserah. Cek. Nui, buka. Enggak, buka. Aku janji bakal ganti HP kamu. Tak ada jawaban. Tapi detik kemudian pintu itu perlahan terbuka. Nui muncul dengan wajah memberengut. Hidungnya merah. Cek, HP doang pakai ditangisin. Nui melotot. Itu HP bukti perjuangan aku. Aku nyicil 6 bulan sampai lunas. Belum sebulan lunas, sekarang melayang gara-gara kamu. Nui sepertinya lupa siapa yang ia maki-maki. Arka menghela nafas. Iya nanti aku ganti. Sama yang lebih bagus kalau perlu. Sekarang urusin aku dulu, aku mau makan. Ucap Arka dan berbalik badan. Melangkah menuju meja makan. Nui mengekor di belakangnya. Lalu mulai menyiapkan makan untuk tuannya ini. Padahal nasi dan teman-temannya sudah tersedia di meja, tapi tetap saja Arka memintanya untuk mengisi piringnya. Tak apa, toh Arka menggajinya mahal. Nui sekilas melirik Arka yang menatap meja dengan datar. Entah apa yang ia pikirkan. Segini, cukup, tanya Nui, menaruh sendok dan garpu di sisi piring. Arka mengangguk dan mulai makan. Pada suapan pertama, Arka menatap ke arah Nui yang masih berdiri di tempatnya. Kenapa malah bengong? Makan. Nui akhirnya duduk dan ikut makan. Sudah biasa sebenarnya seperti itu, tapi tetap saja Nui merasa sedikit canggung. Nui sesekali melirik ke arah Arka yang duduk di seberangnya. Tidak ada yang aneh, pria itu makan dengan tenang. Tatapan Nui turun ke leher Arka. Terlihat sebuah kalung dengan bandul sebuah cincin emas putih. Nui baru sadar kalau Arka tak pernah melepas kalung itu. Sepertinya sangat penting untuknya. Tatapan Nui turun ke leher Arka. Terlihat sebuah kalung dengan bandul sebuah cincin emas putih.
Nui baru sadar kalau Arka tak pernah melepas kalung itu. Sepertinya sangat penting untuknya. Abis ini siap-siap. Kita pergi beli ponsel buat kamu. Ucap Arka setelah selesai makan dan mengelap bibirnya dengan tisu. Nui mengangguk. Ia pun selesai makan dan lanjut mencuci piring. Sementara Arka masuk ke kamarnya. Arka duduk di tepian tempat tidur. Matanya menatap deretan foto Rara yang mendominasi ruangan itu. Arka tersenyum tipis dan tangannya mengusap salah satu foto itu. Kamu tahu, mulai besok aku bakal lebih sibuk. Aku handle perusahaan pusat. Papa juga udah janji, bakal berhenti jodoh-jodohin aku sama anak koleganya. Kamu juga tahu, kalau rasa cintaku abis di kamu dan selesai di kamu. Aku gak tahu bisa jatuh cinta lagi apa enggak. Tapi aku rasanya emang gak mau. Yang aku mau, cuma kamu. Tiara, Arka beranjak dan menggeser pintu balkon. Seperti biasa duduk di sana sambil menghisap sebatang rokok. Padahal Arka bisa saja menyuruh Nui untuk membeli ponselnya sendiri. Tapi Arka mau saja mengantar gadis itu, anggaplah itu sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Udah selesai? Tanya Arka. Nui mengangguk. Arka berjalan lebih dulu dan Nui di belakangnya. Mereka keluar dan berjalan menuju lift. Kenapa mesti pilih apartemen di lantai 30 sih? Tinggi banget tahu gak? Celetuk Nui. Arka tak menjawab. Tak merasa harus menjawab. Nui lanjut menggerutu. Ini juga, kenapa gak ada orang lain selain kita di lift? Perasaan ya, tiap aku keluar buat belanja juga gak pernah ketemu sama orang lain di lift ini. Aneh banget. Tentu saja kamu gak ketemu sama orang lain. Ini lift khusus. Jawab Arka. Nui mengerjap. Ah ternyata begitu. Pantas saja dirinya tak pernah berpapasan dengan siapapun. Lift berhenti dan pintunya terbuka. Arka keluar lebih dulu lalu diikuti Nui. Langkah mereka menuju parkiran bawah tanah. Nui bisa melihat mobil-mobil mewah yang terparkir di sana. Nui teringat akan motornya yang terparkir di area lain. Ah, apa kabar dengan motornya itu? Apa masih bisa menyala? Nui terus mengekori Arka, hingga langkah mereka berhenti di depan sebuah mobil Rubicon warna hitam. Naik, ucap Arka. Nui mengangguk dan membuka pintu. Duduk di depan di samping kursi kemudi. Arka masuk dari sisi lain dan duduk di belakang kemudi. Memasang seat belt lalu menoleh ke arah Nui. Pakai sabuk pengamannya. Aku gak mau ditilang hanya karena masalah itu. Ucap Arka. Nui mendendus dan memasang seat beltnya. Mobil melaju meninggalkan basement. Mulai masuk ke jalan raya dan bergabung dengan kendaraan lainnya. Arka membawa Nui ke salah satu pusat perbelanjaan. Nui tahu tempat ini, tapi belum pernah mengunjunginya. Mau beli apa, pikirnya. Semua yang dijual di sini pasti harganya mengajak dirinya untuk lompat ke jurang. Arka juga membawanya ke outlet ponsel ternama. Nui menghentikan langkahnya di depan pintu masuk yang full kaca. Kenapa berhenti? Tanya Arka. Ngapain ke sini? Nui balik bertanya. Seperti orang bodoh. Pakai nanya. Udah jelas kita mau ngapain. Tapi, ini. Nui bahkan belum selesai dengan ucapannya dan Arka sudah menyeretnya masuk. Gak usah bawel. Sekarang pilih yang mana yang kamu mau. Siapa yang tidak senang diperlakukan seperti itu, disuruh milih mau yang mana. Bebas. Tapi Nui bukannya merasa senang. Dirinya malah meringis menebak setiap harga dari ponsel-ponsel yang berderet anggun di etalase. Nui menarik ujung jaket Arka. Kita belinya di konter biasa aja. Jangan di sini. Ucapnya setengah berbisik. Kenapa? Di sini mana ada HP harga 2 jutaan. Ayo beli di tempat lain aja. Jawab Nui. Arka mendendus dan merotasi bola matanya. Kamu pikir aku gak sanggup bayar? Hah? Bukan begitu. Tapi, ambilkan yang itu. Perintah Arka pada pegawai gerai tersebut. Mengabaikan protes dari Nui. Pegawai itu mengangguk dan tersenyum. Mengambil barang yang diminta oleh Arka. Lalu menyerahkannya kepada Arka. Mau warna yang lain, Mas? Tanya pegawai itu ramah. Gak usah. Ini aja. Jawabnya lalu menyerahkan kartu berwarna hitam. Pegawai itu menerimanya dan mengemas smartphone tersebut dan memberikannya pada Arka beserta kartu yang selesai digesek. Tanpa Arka sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya sedari tadi. Tatapan matanya penuh benci dan amarah. Cih, katanya cinta mati. Tapi sekarang malah beliin gadis lain ponsel mahal. Ucapnya sinis. Kemudian berlalu. Melihat Arka selalu terasa seperti mengorek luka lama.